Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Semangat hari ini? Kita coba dulu semangatnya. Tepuk semangat. 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 Baik. Alhamdulillah anak-anak, mudah-mudahan hari ini kalian tetap sehat, semangat dan ceria selalu ya. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang Bapak panggil angkat tangan dan bilang hadir. Abidal Ramdan. Lalu Apika. Kemudian David Rehan. Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua. Berarti tidak ada yang sakit ya. Sebelum kita mulai, Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa. Silakan Reza. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surah pendek. Nah, ini supaya menambah pahala kita semua ya, supaya menambah keberkahan. Kita baca surah Al-Ma'un. Kalian pasti sudah hafal kan? Baik, bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak-anak, siapa yang masih ingat pekan lalu kita belajar apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna apa tuh? Siapa yang masih ingat? Salah satunya Al-Mumin, Al-Hayyu, terus Al-Qayyum. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang masih terkait dengan Asmaul Husna. Nah, materi apa itu Bapak? Materi tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Ada sub materinya. Pertama, orang jujur disayang Allah. Kedua, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Ketiga, indahnya saling menghargai. Nah, pekan ini yang kita bahas adalah yang pertama, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar ini, subtema tentang orang jujur disayang Allah adalah supaya kalian memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, supaya kalian bisa menunjukkan perilaku jujur. Maksudnya bisa menunjukkan tuh kamu bersikap sehari-hari berperilaku jujur. Sekarang Bapak ingin tanya dulu, siapa yang tahu arti jujur? Jujur itu apa sih Pak? Yang kencang suara. Itu berkata apa adanya. Jujur itu berkata apa adanya. Baik, ada lagi yang lain? Jujur itu apa sih Pak? Abida. Berkata sesuai dengan kenyataan, betul. Jujur itu berkata apa adanya, berkata sesuai dengan kenyataan. Berarti kalau nggak sesuai kenyataan disebut apa? Bohong, betul. Tidak sesuai kenyataan berarti bohong. Sesuai kenyataan berarti jujur.
Nah, kalian dianggap berhasil dalam pelajaran ini ketika kalian sudah bisa memahami makna jujur. Apa itu jujur? Gitu ya. Kamu bisa menilai perilaku tersebut jujur apa tidak. Dan kamu bisa menunjukkan perilaku jujur. Gitu ya. Itu tanda di antara sekian indikator kalian berhasil materi pada hari ini. Oke, semangat anak-anak. Coba lagi. Tepuk semangat. Baik. Selanjutnya kalian simak video yang akan Bapak putar ya. Simak materinya tentang apa, bagaimana, nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Susunya lebih dahulu. Biasa, Bu. Harga susunya setengah dirham. Aduh, kenapa mahal sekali? Harga susu kan sekarang sangat murah, Bu. Ya, bagaimana lagi, Bu? Harganya memang begitu dari dulu. Bu, susu kambing saya ini murni dan murah. Ayo silakan, siapa yang mau beli? 5 cawan untuk 1 dirham. Terima kasih Allah. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak videonya ya. Sekarang Bapak tanya, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Video ini judulnya apa? Garis pemerah susu. Ya, betul. Gadis Pemerah Susu Ilham. Video ini mengajarkan kita untuk apa sih? Jujur. Kamu lihat gak di video ini? Manfaat orang yang jujur itu apa? Ada hasil kebaikannya gak? Ada gak? Ada. Tadi yang dilakukan siapa tuh? Yang jujur itu di dalam video ini. Yang jujurnya siapa di sini? Siapa? Bukan khalifahnya. Siapa ayo? Gadis pemerah susunya. Gitu. Baik kan? Sekarang kamu Bapak minta ceritakan perilaku jujur yang pernah kamu lakukan di kisah nyata kamu. Coba siapa? Ayo Abidal. Saya pernah dikasih uang dan saya memintanya sedikit tapi dikasihnya lebih, dan saya membeli yang saya inginkan dan kembaliannya saya tidak kurangkan tapi saya malah lebihkan. Ya, bagi artinya uang kembalian dari orang tuanya, kelebihannya itu nggak diambil. Nah, itu juga jujur tuh. Kan biasanya ada tuh anak yang, kalau anak yang nggak jujur nih, dikasih belanja 5.000, padahal harganya 4.000. Bilang sama mamanya, harganya 5.000, berarti dia bohong. Nah, kalau yang tadi dicontohkan oleh Abidal, teman kamu, itu contoh perilaku jujur, sama seperti yang dalam video ini. Kalau dalam video ini kan, dia jujur dalam keadaan apapun. Nggak dilihat sama presiden, nggak dilihat sama khalifah, dia nggak mau curang. Itu berarti jujur. Kita anak-anak. Jadi tidak curang itu juga sama dengan sama dengan jujur. Nah, itu sikap yang kayak gitu tuh, yang harus sama-sama kita terapkan dalam kehidupan. Anak-anak, supaya lebih memahami apa itu jujur, sekarang kamu simak ya, materi makna jujur. Baik anak-anak sekalian, Nabi Muhammad SAW itu kan diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan apa? Ayo, akhlak, betul. Akhlak Nabi pasti nggak ada yang tercela. Beliau adalah teladan yang paling utama. Nah, salah satu teladan utama beliau adalah beliau nggak pernah sekalipun berkata bohong, alias selalu jujur dalam kehidupannya. Nah, ini harus kita tiru nih anak-anak. Nah, kalian pasti mendengarkan kata jujur. Siapa yang sudah mendengar kata jujur? Semuanya pasti pernah mendengar. Orang tua kamu aja pasti menasihati, jangan jadi anak bohong ya anak. Nah, itu nasihat orang tua selalu begitu. Anak yang jujur itu, nah pengertian jujur ya, jujur tadi seperti yang diutarakan teman kamu tuh. Perkataan dan perbuatan sama, ngomong apa adanya. Ya, jadi jujur itu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi kata dan perbuatan sama, sesuai. Itu jujur. Orang jujur percaya bahwa Allah melihat semua perilaku dan ucapannya. Nah, ini kaitannya yang Bapak bilang tadi dengan materi sebelumnya. Allah punya Asmaul Husna. Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Nah, karena dia yakin dilihat sama Allah, maka dia akan berperilaku jujur.
Jadi orang jujur itu keyakinannya kuat bahwa dia selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Anak-anak sekalian, berperilaku jujur itu dimanapun tidak mengenal waktu dan tempat, gitu ya. Di mana saja kita harus berperilaku jujur. Kenapa kita harus berperilaku jujur? Tadi Bapak sebutkan. Karena jujur itu akan menghasilkan kemuliaan. Mereka yang teguh, jujur, akan mendapat kemuliaan dari siapa? Dari Allah. Dari orang selalu dapat kemuliaan nggak? Belum tentu. Bisa jadi orang jujur dikucil, bisa jadi orang jujur dijauhi teman. Bisa ada, tapi Allah tetap memuliakan. Kemudian, jujur itu menciptakan perdamaian. Masyarakat yang jujur akan menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan aman. Orang yang jujur selalu menghormati orang lain serta bersikap sopan dan santun. Lalu, jujur itu mempererat persaudaraan. Banyak saudara, banyak teman, gitu ya anak-anak ya. Anak-anak sekarang kalian diskusikan pertanyaan berikut ini ya. Apa saja yang harus kita lakukan agar Allah menyayangi kita? 2, kamu bisa baca ya. Sebutkan ciri-ciri orang yang berperilaku jujur kepada Allah. 3, kepada siapa saja kita harus berperilaku jujur. Bapak minta salah satu kelompok maju ke depan menyampaikan hasil jawaban kalian. Tadi kamu sudah jawab diskusi ya. Bapak minta kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Dedi, Yasmin, Gadis. Kami akan mempresentasikan tentang pertanyaan yang tadi. Apa yang harus kita lakukan agar Allah SWT menyayangi kita? Jawabannya beribadah pada Allah dan selalu Tuhan ciri orang yang berperilaku jujur kepada Allah. Satu saja menjadi 2 jika berbuat tidak salah, dia merasa istighfar dan Allah SWT mengulangi lagi. 3, kepada siapa saja kita harus berperilaku jujur. 1, Allah Subhanahu wa taala. 2, diri sendiri. 3, orang lain. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus dong. Siapa yang mau menanggapi? Atau begini, Pak, nomor 1 bukan itu jawabannya tuh, Pak. Gak apa-apa. Ayo, siapa yang mau menanggapi? Kelompok mana nih? Yang mau merevisi jawaban? Atau kamu nganggap jawaban dari kelompok 1 kurang tepat? Ada? Pas? Ada? Tadi sudah bagus hasil jawaban dari kelompok 1 ya. Bapak ingin memperdalam lagi, mempertegas jawaban dari teman kamu tadi ya. Tadi kelompok 1 menjawab apa saja yang harus kita lakukan agar Allah menyayangi kita. Ibadah dan selalu berperilaku terpuji. Supaya disayang Allah, ya memang syaratnya kita harus rajin ibadah. Ibadah itu misalnya apa aja anak? Sholat. Ada lagi apa lagi? So, ibadah kepada Allah. Ngaji, terus baca Al-Quran, apalagi? Puasa itu ibadah. Nah, dan berperilaku terpuji. Artinya gini, kalau kamu ibadahnya rajin sama Allah, tapi perilaku kamu buruk, Allah nggak sayang. Misal, sholatnya rajin, tapi suka ngebohong, Allah sayang nggak? Kagak. Baik, itu penjelasan tambahan dari Bapak dari jawaban teman kamu. Anak-anak, agar lebih memahami dan menguji kemampuan kamu dari materi yang tadi sudah dijelaskan, Bapak akan membagikan soal. Tapi sebelum soal kita ice breaking dulu nih. Oke, siapa yang masih ingat tepuk ihsan? Tepuk ihsan. Allah Maha melihat.
semua perilakumu Allah Maha melihat semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah. Sekarang ini anak, waktunya sudah selesai. Silakan ketua kelompoknya mengumpulkan ke meja. Bapak ingin bertanya, menurut kalian kesimpulan materi kita ini apa? Yang udah kita pelajari itu apa aja sih? Silakan, ayo. Reja. Materi kata jujur adalah sesuai antara perkataan dan tindakan. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Abidal. Kita harus jujur di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan di tempat lainnya. Ya, baik. Ada lagi yang menambahkan? Kita Ilham. jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, dan orang lain. Baik, bagus. Itu inti dari pelajaran kita ya. Baik anak-anak, materi kita alhamdulillah sudah selesai. Namun sebelum Bapak tutup, siapa kira-kira di antara kalian yang ingin bertanya? Bagaimana sikap kita melihat teman yang berbohong? Bagaimana sikap kita melihat teman yang berbohong? Wah, ini pertanyaan bagus. Siapa yang berani jawab? Ya, Tania. Kita harus menasihati teman untuk tidak berbohong. Nasihati dia untuk tidak berbohong. Bagus. Siapa lagi yang mau bertanya? Biasanya kalau orang jujur, kita jujur dikucilkan nih. Bagaimana sikap kita? Wah, ini juga pertanyaan yang bagus nih. Luar biasa nih. Kalau jujur suka dikucilkan, gimana sikap kita, Pak? Siapa yang berani jawab? Gadis, ayo gadis. Kalau jujur dikucilkan sama teman, biarkan saja. Karena kita mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Iya, tepat sekali. Kalau ada orang jujur atau kita jujur dikucilkan, ya udah biarin aja. Kenapa? Karena kita nggak mencari ridho orang, kita cari ridho Allah. Ingat ya, tadi Bapak saya sampaikan, orang jujur itu pasti mulia walaupun dia mungkin dihinakan orang. Orang jujur itu tetap mulia walaupun dia mungkin dikucilkan. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari materi hari ini? Coba, perasaan kamu gimana hari ini? Senang. Jadi kamu lebih paham kan? Lebih semangat untuk berperilaku apa? Jujur. Ingat ya, walaupun teman kamu bohong, kamu nggak boleh ikut-ikutan. Walaupun mungkin orang yang di rumah kamu lihat bohong, kamu juga harus gimana? Nggak boleh ikut-ikutan, harus tetap jujur. Baik anak-anak, alhamdulillah materi kita telah selesai. Bapak harap mudah-mudahan kalian bisa berperilaku jujur dimanapun kalian berada. Termasuk juga untuk Bapak, orang tua, semua bisa menerapkan perilaku jujur ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan taufik, kemudahan oleh Allah untuk bisa senantiasa berperilaku jujur. Mari kita akhiri dengan seperti biasa, ketua kelas memimpin. Silakan Reja. Siap berdiri, kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak. Insyaallah kita berjumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.